Ya, ada semua Mika. Ini baru 23. Oke, kita mulai ya, ini sudah terlambat ini. Oke, Ibu Bapak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita kembali diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bertemu. Semoga Ibu Bapak dalam kondisi sehat. Kalau saya ini agak sudah 1 pekan ini sudah diselimuti oleh hidung beler, oleh flu ya, flu berat. Aduh. Gara-gara cuaca di Entrekan mungkin, Pak. Ya, termasuk itu. Sudah awalnya sudah kurang bagus. Tambah masuk di sana ya, sudah tambah parah. Mau hubungi orang yang rekan tapi tidak aktif nomornya. Mana Jusman toh? Mana Jusman? Siapa lagi namanya orang yang rekan itu Jusman? Ada 3 orang yang rekan. Ada. Oke. Kalau pekan kemarin kita sudah ini ya. Yang apa? Ayo. Lantai 3 gini. Nggak bisa kayak ini ya. Silakan apa teman-teman yang kemarin yang tugasnya itu dipresentasikan saja, kita diskusikan sama-sama ya. Sudah toh? Halo? Sudah selesai belum? Ayo, mana responnya? Selesai belum? Halo, halo. Ya, tugas 1. Menyusun perangkat pembelajarannya. Ada Mito? Halo, mana respon tak?
Pasti belum selesai nih. Aduh. Ibu Rahma atau Bu Rahma sudah? Sudah, Pak. Oke. Respon kek kudung ngapa mina pelit kama ditanya dan ada yang menjawab. Itu namanya menyiksa dosen. Kamase. Kayak tuh tidak berdosa kasih begitu dosen. Nah, orang sakit lagi. Takut disuruh tampilkan. Kalau LK satunya sudah toh? LK satunya? LK.1. Halo? Ya, sudah, Pak. Oke, sudah juga. Ya, siap. Share screen. Kita diskusikan. Ayo. Silakan teman-teman. Siapa? Ayolah. Masa harus ditunjuk? Yang tugas satunya mau dulu kita coba siapa yang bisa tampilkan. Oke, kalau begitu kita bagi, ada enggak breaking roomnya di sini? Break roomnya. Halo? Mana Keti? Iya, Pak. Gimana caranya di sini break room? Kita bagi berapa kelompok di sini? Jadi kalau setahu saya Pak, kalau mau dibagi room itu berarti harus dihentikan rekamannya Pak. Jadi boleh saya hentikan Pak? Oh begitu ya. Sebelum itu ya, kita bagi dulu. Ini kan berapa orang ini? Sebelumnya dihentikan. 32 Pak. Oke, 30. Kita bagikan masing-masing sudah ada perangkatnya toh? Halo? Sudah? Sudah teman-teman? Halo, perangkat dengan LK12-nya? Sorry, LK1-nya? LK1-nya sudah, Pak. LK1 sudah. Teman-teman yang lain? Baru Bu Rahma? Ya. Oke, Pak Irfan juga sudah ya. Kalau begitu kita tidak perlu ini ya. Tidak perlu break room kalau gitu. Langsung saja presentasi tampilkan baru teman-teman diskusi apanya dan teman-teman yang lain memberikan tanggapan. Ya karena waktu kita terbatas loh. Silakan. Siapa yang pertama mau tampil? Oke, Bu Rahma kalau begitu, masa ditunjuk? Saya sebenarnya tidak mau menunjuk. Itu kalau menunjuk itu berarti kelasnya itu kelas mati itu kalau ditunjuk. Apalagi kalau mahasiswa PPG seperti kalian ini ditunjuk itu kelasnya kelas mati itu. Sama sih, jangankan di andragogi ya untuk di kelas-kelas SD saja yang rendah itu hindari penunjukan langsung. Ada dua kemungkinan ya, saya sebagai dosen tidak bisa memberikan stimulus yang maksimal sehingga teman-teman tidak terpantik untuk dan tertarik untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Yang kedua memang dari
teman-teman mahasiswa yang kurang semangat ya. Saya sudah sangat semangat ini sebenarnya walaupun dalam kondisi yang sangat kurang tidak menyenangkan ya. Hidung meler terus. Oke, silakan siapa yang bisa? Bu Rahma. Bisa Bu Rahma? Itu dulu Pak, saya kasih hasil dulu di dashboard. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut adalah pembahasan mulai dari diri, topik 1, pengajaran dan asesmen 2. Pada LK1 yaitu menganalisis perencanaan pembelajaran teaching at the right level. Nama sekolah SD Negeri 3 Pangkal Jene Sidrap, nama guru Dr. Sri Ahyani MPD, pangkat 4B, golongan pembina tingkat 1. Muatan pelajaran matematika PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Jumlah jam tetap muka selama 32 jam. Semester genap kelas 4, tahun ajaran 2022-2023. Di sini panduan penilaian perencanaan pembelajaran teaching at the right level. Skor 1 jika komponen perencanaan pembelajaran tidak ada. Skor 2 jika komponen perencanaan pembelajaran ada namun kurang sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. 3 jika komponen perencanaan pembelajaran ada dan cukup sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. 4 jika komponen perencanaan pembelajaran ada dan sangat sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Yang nomor 1, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kondisinya ada dan skornya 2. Nomor 2, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Kondisinya ada, skornya 2. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Di sini kondisinya ada dan skornya 2. Pada asesmen diagnostik pengetahuan peserta didik, di sini kondisinya tidak ada sehingga saya memberikan skor 1. Asesmen diagnostik karakteristik latar belakang peserta didik, di sini tidak ada, skornya juga 1. Modul ajar identitas penulis ada, skornya 4. Kompetensi awal ada, skornya juga 4. Profil pelajar Pancasilanya tidak ada. Sarana prasarana ada. Target peserta didik tidak ada. Model pembelajaran yang digunakan tidak ada. Tujuan pembelajaran ada. Asesmen ada. Pemahaman bermakna juga ada. Pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik ada. Lembar kerja peserta didik tidak ada. Pengayaan dan remedial juga tidak ada. Bahan bacaan, glosarium, serta daftar pustaka tidak ada. Terakhir, asesmen tidak ada, Pak. Sehingga saya memperoleh nilai skor 49 dari modul ajar guru pamong saya di sekolah PPL 2. Terima kasih, Pak. Dulu Bu Rahma ya. SD Negeri 3. Kajian deh. Tapi di perangkatnya itu ada enggak di perangkat pembelajaran itu ada beberapa ya, ada bahan ajar ada ya di situ Ibu Rahma? Ada Pak, modul ajar. Media yang digunakan apa? Media tidak ada kayaknya medianya di sini, Pak. Ada ya.
model yang pembelajaran yang digunakan. LKPD-nya juga enggak ada. Tidak ada LKPD-nya, Pak. LKPD. Apalagi kalau asesmennya pasti enggak ada juga ya di bawah ya. Waduh. Itu hampir semua begitu ya di RPP-nya. Ya, Pak. Hampir semua begitu RPP-nya. Ya, Pak, hampir semua. Hanya kegiatan pembelajaran yang banyak, Pak. Tanggapannya Bu Rahma ini kan secara kuantitatif ini yang ditampilkan. Kalau tanggapannya Bu Rahma gimana? Melihat hal yang sedemikian. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Kalau tanggapannya atau responnya Bu Rahma tentang kondisi yang demikian itu kaitannya dengan pembelajaran kita di konsep teaching at the right level itu seperti apa menurutnya? Ditanggapi saja. Ini kan tadi kuantitatif ini. Saya mau dideskripsikan. Ya, Gimana? Silakan. tentang eh, modul ajar yang disediakan oleh guru Pamongsai ini tidak berdasarkan dengan ini pendekatan teaching at right level, karena di sini siswa belum dikelompokkan berdasarkan level, berdasarkan dengan kemampuan awal peserta didik, sehingga saya sebagai mahasiswa gimana ya? Susah untuk Pak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Rahma. Sebelum jangan ditutup dulu Bu Rahma. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi? Silakan raise hand. Memberikan komentar mungkin. Oke, enggak ada ya. Ada. Kalau Bu Rahma bisa minta tolong perangkat yang kemarin itu yang di pertemuan sebelumnya yang dibuat berdasarkan konsep apa yang kita sebut kemarin RTL ya apa Kak? Bisa ditampilkan? Yang bagaimana Pak? Ada itu yang tugas 1 kemarin. Bisa enggak ditampilkan? Tidak coba bedah. Ya, menyusut perangkat pembelajaran. Ini ya. Yang dieksplorasi konsep Pak. Iya, ini kan perangkat pembelajaran ini ya. Iya Pak. Ini yang kita kembangkan kemarin. Untuk Iya, Pak. PPL 2 tuh. Ini aduh. Ini untuk kan kemarin sebelum kita akhiri pertemuan kita kan saya sampaikan ada beberapa tugas ya sampai tugas 5 sebenarnya. Cuma tugas 2 sampai tugas 5 itu kan hanya mencari contoh saja. Sisa mendownload atau mengambil di beberapa sumber. Mulai bahan ajar, media, lembar, dan evaluasinya ya. Saya minta teman-teman itu mengerjakan adalah perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan pada yang akan diterapkan pada PPL 2. Ini Bu Rahmadi yang sekarang ini yang tampil. Iya Pak. Oke. Bisa ditampilkan mulai dari awal Bu Rahma? Oke, ini ya. Mulai dari RTP
kelas 5 semester 2, tema 8, mata pelajaran IPA tentang siklus air, di mana adapun tujuan pembelajaran yang dicapai melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan tentang siklus air dengan jelas. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat diorama siklus air dengan teliti. Sebelum turun Bu Rahma, kembali ke saya ingin teman-teman oke yang ya sampai sini aja dulu. Teman-teman silakan ada yang mau menanggapi sampai di sini kita diskusikan. Misalnya KD dengan di indikatornya silakan. Oke silakan Wahyu. Pak Wahyu silakan. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya ingin bertanya karena ingin belajar dari Kakak Rahma. Alasan Kakak mengapa pada tujuan pembelajaran Kak di sini ada 4, sedangkan di indikator Kakak di sini kalau saya tidak lihat di sini ada 5. Jadi bagaimana Kakak merumuskan dari tujuan pembelajaran Kakak? Apakah tidak tergantung dari indikator atau bagaimana? Terima kasih Kak. Terima kasih atas tanggapannya Wahyu. Di sini saya pada indikator pembelajaran ada 5, sedangkan pada tujuannya hanya 4. Jadi saya menggabungkan pada 3 indikator 382 dan 482, yaitu mengetahui manfaat sekaligus siswa mampu menyebutkan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Kalau masih ada yang lain? Ya silakan ditanggapi dulu ya. Jangan dulu bergeser Bu Rahma, saya sebentar mau komentar. Mau Kak bertanya. Hebat tuh Kak. Apa? Tunggu dulu. Bukan nggak perangkatnya itu yang perangkat PPL 1 tak? Tidak, perangkat PPL 2 ini karena semester 2 pelajari kelas 5. Ada di sini, nah bilang tuh, enggak aku bilang, selanjutnya Anda akan merefleksi perencanaan modul ajar yang sudah disusun pada PPA 1. Yang itu yang kemarin di-upload. Iya, itu kemarin di PPL 1 ada memang masuk di lampiran, bikin Q1 pelajaran diajarkan di PPL. Yang bukti perangkat teaching at the level. Yang terakhir. Yang uas. Apa ya? Bukankah itu yang bukan itu yang dianalisis kembali? Bukan. Di sini Baru aku bikin. karena ada dalam persyaratannya di sini tuh, selanjutnya Anda akan merefleksi perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang disusun pada PPA 1. Maksudnya asesmen 1. Jadi mau Dila. Wih, kaget astaga. Wih, tadi mama nih saya kerja di sekolah ini. Itu sih saya tuh belum tuh kasih tabelnya karena bilang jam PPA 1 sudah juga download semua itu. Ya banyak kok mana minta di situ. Kalau yang ini dia explore konsep, itu yang satu dia mulai dari diri. Iya, yang mulai dari diri nih aku baca yang aturannya. Coba Astagfirullahaladzim. Sudah nih. Pelajaran. Halo. Iya. Hanya kemarin itu di pertemuan sebelumnya sebelumnya kan persamaan persepsi dengan teman-teman. Cocok enggak? Karena saya enggak tahu ya, saya belum cek untuk pekan ini apa sudah ada LMS untuk dosen atau tidak. Jadi yang kemarin itu kan tugas yang dilakukan
kalau mulai dari diri sendiri itu kan LK1 ya. Mengisi lembar kerja yang LK1. Ini yang tadi ditampilkan. Nah, aduh. Eksplorasi konsep itu, kita kemarin sudah jelaskan, diskusikan panjang lebar tentang paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru. Nah, setelah itu, saya minta teman-teman untuk menyusun perangkat pembelajaran yang dikembangkan pada materi dan kompetensi dasar yang akan diterapkan pada PPL 2. Nah, ini yang sekarang ditampilkan oleh Ibu Rahma. Saya mau minta penjelasannya ya, Bu Rahma ya. Ini misalnya 38.1. Ini kan dari 38 ya, dari menganalisis ya. Ini menjelaskan, mengetahui, mengidentifikasi. Ini levelnya di KD-nya ini level apa ini, Bu Rahma? Atau teman-teman yang lain bisa berkomentar. Level berapa ini? Di C1. C4. Mengirim. Oh, yang adanya C4, Pak. Kita mulai dari KD dulu ya. Kita sepakat ya, C4 ya. C4, Pak. Oke, C4. Kalau dia C4, dia CP. C4 berarti dia KKO ya, bukan? KKO, Pak. Pak. KKO itu. Kata kerja operasional. Ya, KKO. Aduh. Maksud saya, dia ada kan namanya kata kerja operasional utama atau KKO. Wah, ada juga dia yang misalnya kan ini menganalisis itu kan KKO-nya ya, KKU-nya, apakah istilah KKU ya, saya lebih suka KKU, kata kerja utama. Misalnya mengingat, memahami, mengaplikasi itu kata kerja utamanya. Misalnya yang kalau dia di C2 misalnya menjelaskan dan seterusnya, itu bukan kata kerja utama, tapi dia di kata kerja operasionalnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi maksud saya, kita sepakat ini menganalisis kata kerja utama ya, kata kerja utama. Nah, sekarang di indikator berarti kata kerja operasionalnya. Ini menjelaskan, itu menjelaskan C berapa? Level berapa? Halo? C2, Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kalau coba kita cek ini mengidentifikasi apa? Identifikasi enggak usah berpikir panjang. C1 ya? Iya, Pak. C1. Ingat teman-teman, identifikasi lihat dulu kedalamannya. Kalau misalnya dia agak lebih berat, cara mengidentifikasinya tidak mesti bahwa dia harus di satu. Jadi tergantung dari tingkat analisis yang digunakan. Kedalaman dari tingkat analisisnya. Aduh. Nah, kalau ini datar tidak, manfaat air bagi manusia dan hewan. Tidak terlalu dalam ya. Iya, Pak. Tidak. Nah, berarti dia di C1. Berarti seharusnya ini dong, kasih sistematis Ki. Seharusnya ini dulu mengidentifikasi, oke? Baru masuk menjelaskan, baru nanti harus ada kata kerja operasional yang selevel dengan ini, yang analisis. Di sini di mana ini?
Ini belum mencapai di KD-nya ini kalau begini. Mengetahui itu di mana? Mengetahui itu hanya masih di C1. Ya, Iya, Pak. Mengetahui masih di C1. tidak ada masalah. Teman-teman, misalnya di KD-nya itu misalnya adalah C4 di indikatornya. Untuk mencapai C4 itu mungkin sebelum dia bisa menganalisis siklus air dan dampaknya, dia harus mengetahui dulu. Dia harus mampu dulu mengidentifikasi, ya kan, manfaat air manusia bagi manusia, hewan, dan seterusnya. Oke, tidak ada masalah. Jadi untuk di sini indikator di sini itu kita lihat dari kemampuan dari masing-masing peserta didik. Jadi bisa saja misalnya di SD, ya contoh misalnya di SD Bulu Lanceng, ya. Ada tahu yang sudah pernah dari Bulu Lanceng. Nah, misalnya di SD Bulu Lanceng dengan Bulu Gorilla, ya. Di SD Bulu Lanceng itu dia harus seperti ini. Dia harus mulai dulu kita kenalkan. Kalau ini kelas berapa ini, Bu Rahma? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Kelas 5 sebenarnya sudah tidak perlu lagi langsung nih. Dia tidak perlu lagi mengidentifikasi manfaat air. Kelas 3 itu sudah bisa itu. Tapi ya tergantung, ya, sekali lagi tergantung dari peserta didiknya, Bu Rahma. Kan bisa saja, ya. Bisa saja dia mungkin ya terlambat atau gimana, ya. Tapi mungkin di sekolah-sekolah lain tidak perlu lagi di sini. Nah, kalau misalnya dia tidak belum juga bisa langsung di C4-nya itu bisa misalnya langsung di C3. Misalnya mengaplikasikan, kan. Jadi dia bisa misalnya ini kan menganalisis, jadi bisa mengaplikasikan bagaimana atau membedakan apakah di sini yang jelas dia sebelum sampai ke sini yang C4 ini indikatornya dia bisa mulai dari C2, C3, C4. Atau bisa langsung C3 atau C4. Atau bisa juga langsung di C4 dengan kata kerja operasional yang sebanding dengan menganalisis. Oke, teman-teman, paham sampai di sini maksud saya? Iya, Pak, Gitu, ya. paham. Dan kemarin memang di pertemuan awal kita keluhannya teman-teman kan di sini, ya, biasa. Cara menyusunnya di sini. Jadi, itu yang umumnya. Jadi apa yang ada di sini tidak boleh melewati di sini. Kalau misalnya KD-nya di sini adalah C4, berarti dia maksimal di sini harus di C4 juga. Tapi ingat, jangan lagi, ya, tidak mesti harus di sini menggunakan kata analisis, tapi lihat kata kerja operasionalnya ini analisis apa-apa saja gitu. Oke, paham ya maksud saya, ya? Paham, ya? Iya, Halo. Pak, paham. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Coba kita lihat ini. Saya ingin menanggapi oke, stop, Bu Rahma. Saya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rahma, tanggapannya dari Pak siapa, ya, Wahyu. Ingat, diusahakan jangan sampai dalam membuat tujuan indikator saya, ya, bahkan indikator saya tidak boleh ada bias di situ. Misalnya satu tujuan pembelajaran itu tak dua indikatornya, kan agak sepemahaman saya itu agak bias nantinya, karena indikator itu ya satu indikator itu satu tujuan kalau mau bagusnya supaya lebih detail. Yang mana tadi di sini? Ini kan menjelaskan. Oke, tapi ini sekali lagi diatur ulang, ya, Bu Rama, ya, dan belum ada yang di indikator yang selepel dengan KD-nya. Artinya indikatornya belum mencerminkan pencapaian KD. Karena kalau di indikatornya kalau kita lihat ini dia hanya sampai di C2 saja. Sementara KD-nya adalah ini, dan ini kan kompetensi dasar, berarti kompetensi dasar yang harus dia capai.
Melalui menjelaskan, oke. Jadi ABCD ya. Apalagi itu A, Audience. audiens. Mana di sini audiensnya? Siswa, Pak. Siswa. Oke. B-nya Behavior. KKO. Yaitu Menjelaskan. jelaskan. oke, menjelaskan. C. Condition. Melalui kegiatan. Kegiatan. Oke. Dan pengamatan. D. Degree. Dengan Degree-nya jelas. jelas. Ini kan untuk jelasnya ya. Oke, ini 381. Identifikasi. Manfaat air. Oke, yang nomor 2 berarti 382 ya. Bukannya 383. Ya Pak, 383. Manfaatnya di mana? Yang 382 yang mana? Yang mana yang dianggap digabung? Kan tidak ada di sini, tidak ada. Kalau saya yang di sininya yang perlu diperbaiki di indikator, Ibu. Indikator. Oke. Sekarang kita lihat di 4.8. Oke, kita coba lihat ya. 4.8. Membuat karya. Membuat ini psiko ya. Iya, Pak. Membuat. Motorik. Menyebutkan. Oke, tidak masalah teman-teman sekalian kalau di sini di KD-nya apalagi P di situ psikomotor. Apakah tidak bisa level kognitif di sini? Bisa, karena sebelum dia membuat karya belum tentu dia bisa menyebutkan, tidak masalah. Cuma dibalik, ya kan? Jangan membuat dulu baru menyebutkan. Gitu. Jadi menyebutkan kenapa ada manfaat air kah? Mau menyebutkan manfaat air. Apa bedanya di atas di sini? Oke. Kenapa ada di sini menyebutkan manfaat air? Iya Pak, sama ini harusnya membuat diorama siklus air di situ Pak. Iya. Kan siklus ada di atas ini toh. Ada micenya. Kecuali kalau tidak ada topik di sini yang tentang siklus air di KD ya enggak apa-apa kita masukkan C, tapi kan ada di atas. Jadi bisa saja langsung membuat. Jadi Jadi tidak apa-apa jika satu indikator satu KD Pak. tidak ada masalah. Tapi dilihat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kalau misalnya sebelum dia membuat karya, kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Itu masukkannya Ki. Mungkin dia tidak bisa membuat karya atau langsung. Apa dulu mungkin? Apa dulu yang harus dilakukan gitu. Bagusnya. Tapi saya kira secara umum itu lebih bagus kalau tak dua kan. Misalnya satu KD bisa dua indikator. Lebih kaya. Cuma agak ini kan tidak rasional ini. Begitu Bu Rahmaya. Ada teman-teman ada yang menanggapi, silakan kalau ada sepakat apa? Boleh. Ada teorinya lagi yang lain? Kalau misal merancang, Pak. Bisa. Kan sebelum dia membuat kan bisa merancang dulu. Itu lebih rasional. Dia dulu merancang, ya kan? Dia dulu merancang tentang skema, ya kan? Nah, setelah dia merancang tentunya dia bisa lanjut, dia bisa membuat karya tentang itu. Rancangannya. Itu lebih rasional gitu.
Nah, sama di atas yang C-nya. Jadi sebelum dia bisa menganalisis, kalau di kemampuan analisis itu kan banyak kata kerja operasionalnya itu ya. Misalnya kalau di menganalisis itu kan ada membedakan ya, memecahkan, menata, mendiagnosis, itu semua kan menegaskan, menelaah, walaupun memang banyak beberapa orang pakar di situ, kata-kata kerja operasional itu masih perlu lagi ditelisik, bisa bagaimana tingkat pengukurannya, karena ada juga yang tidak bisa diukur. Aduh, teman-teman, ini itu ya. Jadi bagus merancang. Jadi sebelum membuat karyanya ya dibuat rancangannya dulu. Tapi sekali lagi jangan dibalik, membuat karya dulu, misalnya 481 membuat karya, baru 482 merancang, kan terbalik. Sama yang di atas ini. Seharusnya sebelum dia menjelaskan ya harus diidentifikasi dulu. Setelah identifikasi kan ini dulu kan, misalnya ini kan kata kerja tidak operasional, ini mengetahui. Bisa diurus. Bukan aktif. Gitu ya. Oke, silakan. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan dilanjut Bu Rahma. Nggak usah dijelaskan, kasih turun saja. Saya mau kita bedah dulu ini ya. Jadi caranya membedah sebuah RPP itu jangan terlalu naik, turun lagi, turun. Mana tadi? Sorry, naik. Scroll ke atas. Oke, stop. Oke, materi siklus air. Sekarang teman-teman kita menggunakan metode pendekatan metode. Hanya TPACK ya. Nah, sekarang kita lihat di mana TPACK-nya. Bisa enggak Bu Rahma menunjukkan di mana TPACK-nya? Oke, ini yang oke. Saya mau tanya. Oke, stop. Ini TPACK. Ini di nomor 11, menyanyikan materi. Teknologinya di mana di sini? Gimana teknologinya? Maksud saya gini loh teman-teman ya. Yangki juga asal ini harus dipahami dulu bahwa misalnya dalam setiap fase atau satu kegiatan itu tidak mesti bahwa empat ini harus masuk di situ. Tapi dalam proses pembelajaran ini ada muatan TPACK-nya gitu. Gitu. Misalnya kalau ditanya ini guru menyanyikan materi dan melakukan tanya jawab. Oke, bisa saja dia hanya di teknologinya ada, di apanya lagi? Di konten knowledge-nya mungkin juga ada, tapi kalau dari sisi pedagogiknya di mana kira-kira? Tapi kalau ada satu kegiatan begini dan keempat-empatnya ada, ya enggak masalah. Lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, bukan berarti tidak melakukan pendekatan ini. Itu ya. Atau bagaimana persepsinya teman-teman? Apakah misalnya harus satu ini, misalnya ini, siswa mengerjakan tugas individu. Atau misalnya setiap kelompok menyiapkan alat bahan dan membuat diaroma. Kan di sini ada TPACK di sini toh. Apanya di sini? Misalnya teknologi. Ya kan? Ini kan alat ini, teknologi pendekatannya. Content knowledge-nya di mana?
Nah, mungkin kalau di sini pedagoginya ya tidak ada karena dia lebih ke aktivitas siswa misalnya. Tapi dengan mengarahkan mereka untuk student center itu kan bagian dari dari pendekatan pedagogiknya guru teman-teman gitu. Itu ya kalau saya memahami TPACK itu teman-teman. Nah, kalau misalnya ini guru menjelaskan materi, belum tentu guru menjelaskan materi itu pedagogiknya ada di situ. Banyak orang yang bisa menjelaskan tapi pedagogik tidak ada. Jadi bagaimana caranya menjelaskan dengan muatan pedagogik? Karena tidak semua orang menjelaskan itu dengan pendekatan pedagogik. Ya toh? Aduh. Itu contoh. Oke, kita lanjut lagi. Singkat saja ini. Kita naik lagi. Bisa di-scroll kembali ke atas, Ibu. Itu contoh saja. Jadi teman-teman siap kalau ditanya di mana pendekatannya dan seterusnya. Jadi tidak mesti juga harus satu pendekatannya. Bisa satu pembelajaran, bisa sampai 2, boleh. Model. Ini model ya. Oratif, learning, tipe. Oke. Berarti sintaksnya menggunakan ini ya. TGT ya, Bu Rahma ya. Nah, ada enggak? Oke, kalau itu saya kira sudah pas ya. Pasti ada. Pasti-pastinya ya. Sintaksnya ini tujuan, ini informasi. Oke, udah. Kembali ke atas yang tadi. Oke, kembali ya ini ya. Metode. Bisa ditunjukkan ke saya penugasannya, Ibu Rahma? Di mana di kegiatan pembelajaran? Pokoknya Pak di sini tadi fase 2 penyajian informasi, guru memberikan tugas individu. Oke, nah. Oke, aman. Balik lagi. Menjawab pada fase pertama. Kedua Pak, guru menyajikan materi dan melakukan tanya jawab dengan siswa tentang siklus air. Oke, lanjut. Ketiga, diskusi di mana guru membagikan LKPD dan siswa melakukan diskusi untuk membahas tugas dari LKPD. Oke. Yang terakhir ceramah guru. Oke, itu tidak usah ya, tidak usah, sudah pastilah itu. Nggak mungkin tidak ada yang itu. Oke, kita ke bawah, coba kita lihat tentang. Oke, tapi sebelum itu ada teman-teman yang mau ditanggapi? Udah ada? Ada yang mau menanggapi? Nah. Oke, sekarang silahkan Rahma, coba kita lihat media. Medianya di aroma siklus air. Oke. Sumber bahan. Coba kita terus. Bahan ajarnya yang mana? Ini apa ini? Ini apa ini, Bu Ram? Oke, bahan ajar. Oke. Ya, terus kita yang bangun diskusi dengan pembimbing sebelumnya. Misalnya kita bilang Pak ini anak kayaknya dia punya potensi bagus dalam menulis, kita arahkan ngomong sama pembimbing sebelumnya. media, ini medianya ya. Oke.
media pembelajaran dengan menggunakan diorama siklus air dan YouTube, Pak. Di tempat tak memang bisa ya? Ada LCD apa siap ya? Tidak ada LCD-nya, Pak, tapi saya pakai laptop dan speaker, Pak. Jadi caranya siswa peserta didik lihat gimana? Saling menjuluki saya sebagai dosen hukum tentang aktivitas itu. Itu ya. Mungkin karena saya terlalu strict, Terus jadi tingkatan potensi tak dapat mendongkratkan kekurangan. terus air. Setelah itu kita bilang ada potensi itu sudah. Oke, mantap ya, bagus ya medianya ya. Ini apa? LKPD. LKPD. Pak. Oke, silakan. Sini siswa memilih jawaban di antara 5 soal. Kemudian siswa meletakkan proses atau tahapan terjadinya siklus air pada kolom samping kanan, lalu di kolom sebelah kiri digunting, lalu ditempelkan berdasarkan proses yang sesuai. Kemudian C menjorokkan, Pak. Penilaian untuk sekolah bahasa jadi untuk kelihatan sedikit bahaya boleh. Terus kalau bisa ambil penelitian. Kalau asesmennya? Evaluasinya seperti itu, Pak. Oke, stop dulu. Stop dulu, Bu Ram. Untuk asesmen itu kita perhatikan tujuan apa emang untuk mengevaluasi, intinya kan untuk mengevaluasi apakah tujuan dari capaian pembelajaran itu tercapai atau tidak, toh? Ya kan, jadi kalau misalnya di tujuan pembelajaran itu dia melakukan pengamatan, melakukan yang jelas ABCD ya di situ, dan dia mampu menjelaskan misalnya atau menguraikan siklus ini dengan benar, ya, itu saja pedomannya di ini. Ini hanya sekilas saja. Oke, saya kira itu. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi? Dari ini grup lagi itu masalah di grup satu itu kan baru siapkan Oke, silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi apa disajikan oleh Bu Rahma? Oke, kalau tidak ada, coba kembali ke atas Bu Rahma. Saya cuma mau mengingatkan ke awal ya. Awal. Oke, stop ya. Kasih naik sedikit lagi. Oke, lagi sampai di tujuan. Oke, stop. Jadi tapi saya ingatkan teman-teman sekalian. Jadi ingat ya, ini harus termuat ya di dalam. Oke. Jadi misalnya kalau saya tanya untuk tujuan 1 itu dia proses pembelajaran, kegiatan pembelajarannya ada di mana gitu. Sintaks yang mana di situ. Untuk 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya. Dan teman-teman sekalian, selanjutnya ini kan biasanya kan yang bikin agak-agak ribet bagi guru biasanya pada umumnya itu kan bagaimana tentang yang HOTS itu. Ini kan sebenarnya yang ini kan sudah HOTS ini toh. Cuma di indikatornya tidak mencerminkan. Nah, kalau misalnya sudah bagus di sini di indikator, tujuannya oke. Kita lihat di dalam. Jadi yang HOTS itu jangan cuma di sini, jangan sampai di proses pembelajarannya itu tidak ada proses pencapaian yang berbasis HOTS itu. Karena ada juga beberapa persepsi dari beberapa guru bahwa yang ada itu hanya di sini.
Nah, padahal yang host itu harus ditunjang dengan konten pembelajarannya berbasis host tidak. Materi misalnya materi ajarnya, materi yang diajarkan itu berbasis indikator dengan tujuan. Jadi tujuan, proses dan evaluasinya. Karena kadang apa yang kita lakukan di proses pembelajaran itu tidak mencerminkan pembelajaran yang berbasis host. Paham maksud saya Ibu Bapak ya? Nah, masalahnya di sini coba kita lihat saya sebenarnya mau menurai, tapi kan di sini belum ada di tujuan pembelajaran ini kan tidak ada yang host ya, tidak ada yang host. Nah, saya mau melihat sebenarnya kira-kira konten materinya misalnya dia di sini peserta melalui kegiatan pengamatan peserta didik mampu membedakan tentang siklus air dan dampaknya misalnya ya, contoh ya, atau mendiagnosis. Nah, itu kan di bagian analisis itu. Kita lihat apakah proses pembelajaran itu memang atau materi ajarnya itu memang sudah berbasis host atau tidak. Itu biasanya luput ya, itu biasanya luput. Oke, kalau misalnya di awal itu sudah dan dievaluasi oke, tapi ternyata dalam proses pembelajarannya dan konten materinya itu tidak mencerminkan yang host gitu. Jadi itu ya catatan sedikit dari saya. Oke, silakan di stop screen kalau tidak ada lagi tanggapan. Bagus ya, kita applause lagi, applause dulu untuk Bu Rahma. Thank you Bu Rahma, mantap. Oke, silakan. Siapa lagi? Ini kelompoknya Bu Rahma siapa tuh? Individu ya? Ini Bu Rahma. Dianya. Siapa nonton ini yang di Wijaya? Nonton bola ya? Oke, saya kira itu, saya mau maaf ya teman-teman tidak bisa maksimal, seharusnya kita masih ada beberapa menit. Tapi ini badan, ini kepala sudah tidak mampu lagi diajak kompromi. Ini dari tadi pagi saya bertahan sampai sekarang dengan kondisi yang begini. Ya, ini ada. Udah 1 minggu gitu ya. Itu bentuknya 2. Tidur, Istirahat yang cukup. istirahat. Itu yang satu, yang kedua dari nutrisi. Pernah sih saya 1 hari full tidur, istirahat. Besoknya agak lumayan. Tapi setir dulu Langsung lagi. lagi, gas lagi. Aduh. Oke, teman-teman, ibu bapak saya kayaknya enggak mampu lagi nih bertahan. Untuk pekan depan, kita bagi kelompok saja ya, 2 kelompok mempresentasikan yang seperti yang tadi. Masing-masing kelompok ya. Ada. Di sini berapa kelompok Pak Wahyu?
Di Wahyu berapa kelompok di sini? 32 mahasiswa Pak, belum dibagi kelompoknya Pak untuk mata kuliah ini Pak. Enggak, kelompok untuk yang sebelumnya untuk masing-masing kelompok PPL-nya di mana? Kan satu ruangan ini kan? Waktu semester 1 itu Pak kami dibagi 4 kelompok Pak. Oke, ya itu aja. 4 kelompok itu nih. Atau mau bertukar lagi, terserah lah. Kita sudah dewasa semua, kalau mau kita tukar enggak apa-apa. Oke ya. Jadi masih kan depan 4 yang presentasi dan kurang lebih muatannya yang seperti yang tadi. Dikritisi, dikomentari, cocok tidak. Itu ya. Nah, termasuk yang tugas berapa itu yang dikomentari itu bahan ajar, media pembelajaran, LKPD dan evaluasi. Itu yang jelas kayak seperti tadi punyanya Bu Rahma. Aduh. Izin bertanya Pak. Oke silakan. Untuk analisisnya itu Pak, kita analisis RPP yang sudah disusun sebelumnya Pak. Iya. Kan tugas satunya. Iya, LK1 ya. Bukan Pak, kan tugas satunya di eksplorasi konsep itu kan kita menyusun perangkat pembelajaran. Tugas 2, 3, dan 4-nya itu dari bahan ajar, media, analisis bahan ajar, media, analisis LKPD dengan analisis penilaiannya Pak. Ya. Kita kita analisis ini dari yang kita susun sebelumnya Pak atau bagaimana Pak? Ya, artinya silahkan. Itu contoh saja dari saya. Anda silahkan kembangkan. Saya sebenarnya jujur ini sampai untuk modul yang saya pegang ini hanya sampai di eksplorasi konsep. Saya tidak tahu apa lagi di bawahnya. Jadi langsung loncat ke topik 2. Apa setelah ini? Standar materi. Ya. Kalau selesai mengeksplorasi konsep memang langsung sudah topik 2 Pak, ruang kolaborasi. Oh langsung ya topik 2 toh? Ya, topik 2. Oke. Di topik 2 apa di situ? Ada LK Pak, tunggu dulu saya lihat. 2 LK 2 sama Oh, saya cek dulu ya ada tidak. Oh begitu ya. Berarti analisisnya berdasarkan LK itu yang di topik 2. Ya kan? Halo. Oh, mana itu? Ya enggak teman-teman? Halo. Kemarin saya download. Berarti cocok nih itu. Berarti analisisnya ya berdasarkan di LK2 ya, LK yang topik 2. Begitu mungkin, Dik? Bagaimana Pak Irfan? Iya Pak, karena di situ diskusi kelompok itu membahas perencanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran telah dibuat. Kemudian mengunduh LK2 mencermati
internalisasi pembelajaran dengan pendekatan teaching of the red level, Pak. Oh iya, Dengan cocok. diskusi kelompok. Ini kan tadi kita belum masuk ke situ ya, ke teaching and direct levelnya. Hanya masih analisis umum. Ya, kita pakai itu aja ya. Yang di topik 2. Berarti ruang selanjutnya itu kita masuk ke topik 2 pekan depan. Saya kira itu ya, teman-teman sekalian. Oke? Ya, Pak. Oke. Thank you ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa maksimal. Jaga kesehatan. Kesehatan itu nanti betul-betul berarti ketika kita sakit. Kalau pada saat sehat biasanya kita cenderung abai, tapi kalau nanti pada saat sakit baru betapa berharganya yang namanya kesehatan. Oke, thank you. Dan mohon maaf sekali lagi hari ini belum bisa maksimal. Jaga kesehatan dan diri tak masing-masing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Semoga cepat sembuh. Selamat istirahat, Pak.